Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang akidah pada mata kuliah akidah akhlak. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian akidah. Yang kedua, dasar hukum akidah. Yang ketiga, ruang lingkup akidah. Yang keempat, sumber-sumber akidah. Dan terakhir, cara menetapkan akidah. Kami akan menjelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Shah dari kelompok 1. Saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian akidah dan dasar hukum akidah tersebut. Materi pertama yaitu kita akan membahas apa itu pengertian akidah tersebut. Secara bahasa, pengertian akidah berakar dari kata akada yakidu akidatan yang berarti tali pengikat sesuatu antara satu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setelah kita membahas tentang bahasa atau pengertian akidah secara bahasa, maka kita akan harus mengetahui apa itu pengertian akidah secara istilah. Akidah secara terminologi adalah suatu yang mengharuskan hati kita untuk membenarkannya atau membenarkan untuk membuat jiwa kita tenang dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan dari keraguan-raguan. Apabila kepercayaan terhadap hakikat tersebut masih terdapat di dalamnya ada unsur keraguan atau kebimbangan, maka itu tidak dapat kita lakukan atau kita katakan sebagai akidah. Setelah kita membahas tentang pengertian secara istilah, maka kita akan membahas tentang menurut para ahli. Di sini menurut Hasan Al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini sebenarnya oleh hati, mendatangkan ketentraman. Ketentraman ini baik pun hati, jiwa maupun semuanya di tubuh kita harus mendatangkan ketentraman yang menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Dari pengertian akidah tersebut, kita telah membahas tentang secara bahasa, istilah, dan para ahli. Maka hal yang kedua atau pembahasan kita yang kedua yaitu tentang dasar hukum akidah. Yaitu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diantaranya atau diperantarai oleh malaikat Jibril yang berisi pedoman bagi manusia agar selamat di dunia maupun di akhirat. Melalui Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan firman-firman-Nya yang berkenaan dengan akidah Islam tersebut. Dengan menuangkan secara mutlak yang tidak bisa ditawar oleh manusia atau umat Islam di dunia ini. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berisi tentang tauhid, dan salah satunya yaitu Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Dasar hukum yang kedua yaitu tentang hadis. Hadis adalah, maksudnya dasar hukum akidah tersebut yang kedua adalah hadis. Yaitu hadis adalah semua perbuatan, perkataan, dan takrir atau diamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran. Baik sumber hukum dalam akidah maupun semuanya persoalan hidup. Hal ini dikarenakan semua yang didasarkan kepada Allah Subhanahu, yang didasarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu dari Allah, bukan sekedar memperturutkan hawa nafsunya saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tidaklah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya saja. Ucapannya itu
tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Mungkin pemateri pertama hanya bisa menyampaikan dua hal tersebut, yaitu pengertian akidah dan dasar hukum akidah. Dan pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya, waktu dan tempat disilahkan. C. Ruang lingkup akidah. Yang pertama ialah ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenal Allah Subhanahu wa taala, seperti wujud Allah, nama dan perbuatan Allah, sifat Allah, dan sebagainya. Yang kedua, nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah, nabi dan rasul. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Yang keempat, sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. D. Sumber-sumber akidah. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber akidah. Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber akidah karena Allah mengetahui kebutuhan manusia sebagai seorang hamba yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Di dalamnya, Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang diberi petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman, dan obat bagi jiwa-jiwa yang terluka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 115 yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu atau Al-Quran dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Yang kedua, As-Sunnah adalah salah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun lafaznya bukan dari Allah, tapi maknanya datang darinya. Maha suci Allah yang telah menjaga kemurnian As-Sunnah hingga akhir zaman melalui para ulama. Selain melakukan penjagaan terhadap ahli sunnah, Allah telah menjadikan As-Sunnah sebagai sumber hukum dalam agama. Kekuatan As-Sunnah dalam menetapkan syariat termasuk perkara akidah ditegaskan dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, zalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik dan utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, ada ijma' para ulama. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ayat ini merupakan dalil pembolehan disunatkannya ijma', yaitu diambil dari kalimat jalannya orang-orang yang beriman, yang berarti ijma'. Ijma' dalam masalah akidah harus disandarkan kepada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Karena perkara akidah adalah perkara taufikiyah yang tidak diketahui kecuali dengan jalan wahyu. Sedangkan fungsi ijma' adalah menguatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta menolak kemungkinan terjadi kesalahan dalam dalil yang zani sehingga menjadi qat'i. Yang keempat, ada akal sehat manusia. Selain ketiga sumber tadi, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Agama Islam tidak membenarkan penganggungan terhadap akal dan tidak pula membenarkan pelecehan terhadap akal sehat manusia, seperti yang biasa dilakukan beberapa golongan yang menyimpang. Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa apa yang tidak terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' yang menyelisih akal sehat karena sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat adalah batil. Yang terakhir, ada fitrah kehidupan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah,
maka kedua orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya manusia memiliki kecenderungan untuk menghamba kepada Allah, akan tetapi bukan berarti bahwa bayi yang lahir mengetahui rincian terhadap agama Islam. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa-apa, tetapi memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara menetapkan akidah. Para ulama telah sepakat bahwa dalil akli akan menghasilkan keyakinan jika selamat awalnya dan berujung dengan keputusan lewat peinderaan. Sedangkan dalil nakli atau penukilan, para ulama yang berpandangan bahwa dalil nakli menghasilkan keyakinan dan menjadikannya hujjah untuk menetapkan masalah akidah. Mereka mensyaratkan adanya kepastian dalam sumber atau qot'i wurud dan menunjukkan makna dalalahnya. Yang dimaksud dengan qot'i wurud atau pasti sumbernya adalah bahwa dalil tersebut berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada kesamaran atau syubhat sedikit pun. Dalam nakli, yang bisa memenuhi persyaratan ini hanyalah dalil-dalil yang diriwayatkan secara mutawatir. Yang dimaksud dengan qot'i adalah kepastian dari sisi maknanya, yaitu bahwa makna yang ditunjukkan oleh dalil tersebut pasti muhkam atau menunjukkan ke satu makna saja dan tidak membuka ruang adanya penafsiran atau takwil. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahannya, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah mendengarkan dan menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.